Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome back at English lesson. Today is our second meeting. Halo teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris di pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas mengenai descriptive text atau teks deskripsi. Seperti yang sudah kalian tahu, teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci atau detail. Objek yang diceritakan bisa berupa orang atau person, bisa berupa hewan atau animal, bisa berupa benda atau thing, dan juga bisa berupa tempat atau place. Di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas sebuah objek, yaitu sebuah kamar tidur. Jadi, kita akan mendeskripsikan sebuah tempat di sini ya. Sebelum kita mulai membuat paragrafnya, kita mulai dari kalimatnya dulu. Sebelum ke kalimatnya lagi, kita harus tahu dulu kata-katanya. Oke, nah tadi kita punya modal kata-kata berupa benda-benda yang ada di dalam kamar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui benda-bendanya dan kamarnya, kita mulai ke kata sifatnya atau bahasa Inggrisnya adalah adjective. Kenapa harus ada adjective? Karena adjective atau kata sifat merupakan kata kunci dari suatu gambaran. Ya, karena pertanyaannya adalah bagaimana? How? Misalnya, how is the bedroom? Bagaimana sih gambar kamarnya? Nah, kita bisa simpulkan kamarnya itu apakah bersih, ataukah luas, ataukah kotor, dan sebagainya. Nah, bersih, luas, dan kotor itu merupakan contoh dari kata sifat. Nah, sekarang untuk sebuah teks deskripsi, kita membutuhkan sebuah tenses yang digunakannya di masa yang sekarang. Kita sebut sebagai simple present tense. Simple present tense adalah sebuah tense ya, atau nantinya itu kalimat yang waktunya itu adalah di masa yang sekarang atau berupa kebiasaan, berupa suatu keadaan yang sekarang sedang dialami. Ya. Nah, pertama, simple present tense itu menggunakan verb 1, verb 1. Verb artinya kata kerja. Jadi kata kerja bentuk pertama. Sekarang kita mulai dengan kalimat-kalimat yang mungkin akan menyusun sebuah teks deskripsi. Pada pertemuan pertama, ada beberapa contoh atau format yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek. Yang pertama, kita bisa menggunakan to be. Oke, to be dalam bahasa Inggris dan dalam bentuk simple present tense terdiri dari 3. Yang pertama, am, yang kedua is, dan yang ketiga are. Is, am, are. Oke, is merupakan to be yang digunakan oleh subjek he, she, dan it. Lalu to be yang kedua adalah am. Am adalah to be untuk subjek I. Hanya sendirian ya, I am. Sementara to be are digunakan untuk subjek they, we, dan you. Oke, itu dulu ya untuk to be. Sekarang kita coba membuat kalimatnya. Ibu tampilkan lagi sebuah foto dari kamar tidur. Yang mau kita deskripsikan adalah kamar tidur. Kamar tidur bahasa Inggrisnya adalah bedroom. Bedroom bisa kita gantikan menjadi it, karena bedroom adalah sebuah benda. Oke, bedroomnya kita gantikan dulu dengan it. Kita membuat kalimatnya. Kamarnya seperti apa? Kamarnya misalnya bersih terlihatnya. Berarti kita bisa buat kalimatnya menjadi the bedroom is clean.
Ini kalimat lengkapnya. The bedroom is clean. Oke. The bedroom bisa kita ganti. Kalau misalnya dalam sebuah paragraf, nggak mungkin kan semuanya pakai bedroom semua. Tapi bisa kita ganti menjadi it. The bedroom is clean. Bisa kita ganti bedroomnya menjadi it is clean. Oke, jangan lupa ya, to be-nya di sini melengkapi kalimatnya. Jadi tidak hanya terfokus pada kata bedroom dan clean-nya saja, tapi harus ada to be-nya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan there is dan there are. There is dan there are artinya sama, yaitu ada atau terdapat. Ada di sini maksudnya kita mau menggambarkan bahwa di sebuah ruangan tersebut ada apa saja. Oke, masih dengan gambar yang sama, kita coba deskripsikan. Ada apa saja di dalamnya? Yang paling kelihatan yaitu misalnya sebuah kasur. Ya. Nah, perbedaan antara there is dan there are adalah benda yang mau kita sebutkan. Kalau bendanya hanya satu, berarti kita menggunakannya there is. Contohnya adalah sebuah kasur. Berarti kalimatnya there is a bed. There is a bed. Ada atau terdapat sebuah kasur atau tempat tidur. Sementara untuk benda yang banyak bisa kita lihat di atas kasurnya terdapat bantal. Berarti bisa kita buat kalimatnya, bantalnya kan lebih dari satu. Kita anggap misalnya bantalnya ada 2. Berarti kalimatnya bukan there is lagi, melainkan there are. Ada berapa bantalnya? 2 misalnya. Bahasa Inggrisnya 2 adalah 2. There are 2 pillows. There are 2 pillows. Terdapat 2 bantal. Pillow-nya jangan lupa ditambahkan huruf S karena menunjukkan lebih dari 1. Oke. Kata there are juga berlaku untuk menggambarkan beberapa benda yang ingin disebutkan. Contohnya, di kamar ini terdapat beberapa benda. Ada kasur, ada lemari, ada meja belajar, dan ada karpet. Jadi, kita bisa menggunakan there are. Kalimatnya menjadi in my bedroom, there are a bed, a cupboard, a carpet, and a desk. Nah, untuk yang ketiga, kalian bisa menggunakan kalimat dengan kata kerja look atau looks. Look atau looks artinya adalah tampak atau terlihat. Berarti sesuatu yang terlihat oleh mata kita. Seperti apa kasurnya, seperti apa kamarnya, gitu. Contohnya, what do you think about the bedroom? Apa yang kalian pikirkan tentang kamar ini? Oh, misalnya terlihat luas. Ya, berarti bisa kita buat kalimatnya menjadi the bedroom looks wide. Kamarnya terlihat atau tampak luas. Oke. Nah, 3 contoh kalimat tadi bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan sebuah objek. Yang kali ini adalah objeknya berupa kamar tidur. Baiklah, ini merupakan sebuah contoh teks deskripsi. Ada sebuah kamar yang akan kita deskripsikan. Jadi, teks deskripsi itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah identification. Identification berisi gambaran secara umum mengenai objek tersebut. Nah, di sini yang mau kita gambarkan adalah sebuah kamar tidur. Jadi kita cukup menuliskan this is my bedroom. Atau kalau kalian mau menambahkan boleh this is my lovely bedroom. Bagian yang kedua masuk ke description-nya.
Artinya, di bagian ini kalian jelaskan secara lebih detail mengenai kamar tidurnya. Misalnya, bagaimana ukurannya? Di sini ibu kasih contoh, my bedroom is not so big, but for me it is comfortable. Jadi ukurannya itu tidak terlalu besar, tapi menurut ibu ini membuat nyaman. Lalu bisa juga mulai dengan warnanya, dengan apa saja yang ada di dalam kamarnya, bagaimana kondisinya, dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang lebih rinci atau detail, ya. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian potret kamar tidur kalian, difotokan, lalu kalian mendeskripsikan kamar tidur kalian tersebut menggunakan contoh-contoh kalimat yang sudah kita simak tadi. Minimal kalimat yang harus kalian buat adalah 8 kalimat yang menggambarkan kamar tidur kalian sendiri. Kalian boleh menggunakan kamus jika ada kata-kata yang belum kalian ketahui. Jangan lupa untuk selalu mengeceknya di kamus juga ya, karena siapa tahu nanti ada kata-kata yang masih belum tepat. Okay, that is all about the material for today. Thank you very much for your attention, and I hope that our learn for today can be benefit for us and for our future. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.